Pada tahun 1973, sebuah desa kecil di pedalaman Sumatera hidup dalam kesunyian yang akrab dengan suara alam. Pepohonan karet berdiri rapat di sekeliling rumah-rumah kayu yang dibangun sederhana namun kokoh. Di antara rumah-rumah itu berdirilah sebuah rumah tua yang sudah berumur puluhan tahun. Diwariskan turun-temurun oleh satu keluarga. Rumah itulah yang kini dihuni oleh kakek Irul dan cucunya Irwan. Kakek Irul dikenal sebagai lelaki tua yang pendiam, tetapi penuh wibawa. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Wajahnya dipenuhi keriput yang menyimpan banyak cerita masa lalu. Ia jarang bercerita tentang kehidupannya sebelum menikah atau tentang masa mudanya. Namun, warga desa menghormatinya karena kebijaksanaannya dan sikapnya yang selalu menolong tanpa banyak bicara. Irwan, cucu satu-satunya, baru berusia 20 tahun. Sejak kecil, ia tinggal bersama kakeknya. Setelah kedua orang tuanya meninggal dunia karena sakit yang datang beruntun, Irwan tumbuh menjadi pemuda yang sopan, bekerja keras, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia membantu kakeknya di kebun dan sesekali bekerja serabutan di desa untuk menambah penghasilan. Di ruang tengah rumah tua itu tergantung sebuah jam dinding antik yang sangat mencolok. Jam itu terbuat dari kayu gelap dengan ukiran halus di sekelilingnya. Kacanya tebal dan jarum jamnya berwarna keemasan. Setiap jam berdetak, bunyinya terdengar berat dan dalam, seolah memiliki nyawa sendiri. Sejak kecil, Irwan selalu merasa jam itu berbeda. Bukan karena bentuknya yang tua, melainkan karena ada perasaan aneh setiap kali ia menatapnya terlalu lama. Seakan jam itu sedang memperhatikannya kembali. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Angin meniup dedaunan kering hingga berserakan di halaman rumah. Kakek Irul duduk di kursi kayu, menatap keluar jendela sambil memegang secangkir kopi hitam. Irwan, yang baru pulang dari kebun, duduk di lantai, mengelap kakinya yang berlumpur. "Kakek," ucap Irwan pelan, "jam itu sudah ada sejak kapan ya?" Kakek Irul menoleh perlahan ke arah jam antik di dinding. Tatapannya berubah teduh, namun juga menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Sejak kakek masih muda," jawabnya singkat. Sebenarnya Irwan masih ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia memilih diam. Ia tahu jika kakek Irul belum ingin bercerita, maka pertanyaan apapun tidak akan mendapatkan jawaban panjang. Malam itu, hujan masih turun. Irwan tidur di kamar kecil di sebelah ruang tengah.
Suara hujan berpadu dengan suara detak jam yang terdengar semakin jelas di dalam keheningan malam. Tok, tok, tok. Irwan terbangun. Matanya terbuka lebar saat ia menyadari sesuatu yang tak biasa. Jam itu berdetak lebih keras dari biasanya. Ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip ke ruang tengah. Jarum jam menunjukkan pukul 12 tepat. Namun anehnya, jam itu terus berdetak tanpa berhenti. Seolah sedang menghitung sesuatu yang lebih dari sekedar waktu. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin. Lampu minyak yang tergantung di ruang tengah bergoyang perlahan. Padahal tidak ada angin. Irwan menelan ludah. Ia melangkah pelan mendekati jam itu. Semakin dekat, semakin kuat perasaan berat di dadanya. Tiba-tiba terdengar bunyi dentingan halus, berbeda dari bunyi jam biasanya. Tok, ting. Irwan terkejut. Ia mundur selangkah. Dalam pantulan kaca jam, ia melihat bayangan samar, seperti asap tipis, bergerak perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ini pasti hanya perasaanku saja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun, sebelum ia sempat berbalik, jam itu berhenti berdetak. Keheningan menyelimuti rumah. Hujan di luar seakan ikut terdiam sesaat. Dari dalam jam terdengar suara lirih, seperti bisikan yang sangat jauh. Irwan, pemuda itu membeku. Kakinya terasa berat untuk digerakkan. Suara itu tidak keras, tapi jelas memanggil namanya. Irwan. Dengan sisa keberanian yang ada, ia menoleh ke arah kamar kakeknya. "Kakek," panggilnya pelan, dan tidak ada jawaban. Irwan memutuskan kembali ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi hingga fajar menyingsing. Ketika matahari mulai muncul, suara jam kembali normal, berdetak seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, Irwan memberanikan diri bertanya, "Kakek, tadi malam jam itu berhenti berdetak." Kakek Irul berhenti menyeduh kopi. Tangannya sedikit gemetar, tetapi wajahnya tetap tenang. "Kamu sudah mulai mendengarnya ya?" ucap kakek pelan. Irwan menatapnya dengan terkejut. "Mendengar apa, Kek?" Kakek Irul menghela nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia memandang jam antik itu dengan tatapan penuh penyesalan. "Sudah waktunya kamu tahu," katanya lirih. Jam itu bukan sekadar penunjuk waktu. Ia adalah penjaga. Irwan merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sebuah rahasia lama yang telah dikubur selama puluhan tahun.
dan menunggu satu orang untuk mewarisinya. Dan orang itu adalah dirinya. Sejak pagi itu, suasana rumah terasa berbeda bagi Irwan. Jam antik di dinding ruang tengah masih berdetak seperti biasa. Namun kini, setiap bunyinya seolah memiliki makna tersendiri. Irwan tidak lagi memandangnya sebagai benda mati. Ada sesuatu yang hidup, atau setidaknya pernah hidup di dalamnya. Kakek Irul duduk di kursi kayu dekat jendela. Usianya yang renta membuat gerakannya semakin lambat. Namun sorot matanya masih tajam. Irwan duduk di hadapannya, menunggu penjelasan yang sejak tadi dijanjikan. "Kek, apa maksud kakek tadi malam tentang jam itu sebagai penjaga?" tanya Irwan dengan hati-hati. Kakek Irul menghela nafas panjang. Ia memejamkan mata sejenak, seolah mengumpulkan kenangan lama yang berat untuk diingat kembali. Jam itu sudah menyelamatkan banyak orang dan juga mengikat satu jiwa untuk tetap tinggal, kata kakek akhirnya. Irwan terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu. Lalu kakek Irul melanjutkan. Dulu, sekitar tahun 1940-an, desa ini sering mengalami kejadian aneh. Orang hilang di hutan, penyakit datang tanpa sebab, dan panen yang selalu gagal. Warga percaya ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan. Irwan menyimak dengan seksama. Suara kakeknya terdengar pelan, tetapi setiap kata terasa berat. Seorang lelaki tua datang ke desa. Ia bukan orang sembarangan. Ia membawa jam itu. Katanya, jam ini bisa mengunci waktu buruk agar tidak meluas. Lalu, siapa yang terikat, Kek? Tanya Irwan perlahan. Kakek Irul membuka mata. Tatapannya menerawang, seolah menembus dinding dan kembali ke masa lalu. Ayah kakek, yaitu buyutmu. Irwan terkejut. Ia tidak pernah mendengar cerita tentang buyutnya sebelumnya. Buyutmu adalah orang yang bersedia menjadi penjaga. Jiwanya menyatu dengan jam itu, menjaga agar hal-hal buruk tidak keluar dari batasnya. Sebagai gantinya, desa ini kembali tenang. Irwan merasakan tengkuknya merinding. Jadi, suara yang saya dengar semalam, jam itu mulai mengenalmu, jawab kakek Irul. Karena waktu penjaga lama sudah hampir habis. Kalimat itu membuat Irwan berdiri dari duduknya. Maksud kakek? Suaranya bergetar. Apa yang akan terjadi, Kek? Kakek Irul bangkit perlahan, berjalan mendekati jam antik. Tangannya yang keriput menyentuh kayu tua jam itu dengan rasa penuh hormat. Penjaga tidak bisa selamanya. Jika waktunya habis dan tidak ada pengganti,
maka apa yang terkunci akan bebas, kata kakek Irul. Irwan menelan ludah. Ia mulai memahami arah pembicaraan itu, dan ketakutan perlahan menjalar di dalam hatinya. "Aku tak mau, Kek," ucap Irwan spontan. "Aku tak sanggup." Kakek Irul tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh kelelahan. "Kakek tak akan memaksamu, Nak," katanya lembut. Namun jam itu memilih sendiri. Hari itu berlalu dengan perasaan tidak tenang. Irwan pergi ke kebun, tetapi pikirannya terus tertinggal di rumah. Setiap bunyi dedaunan, setiap desir angin, terasa seperti bisikan samar. Malam kembali datang. Irwan berbaring di kamarnya, berusaha memejamkan mata. Namun, tepat saat jarum jam menunjuk angka 12, bunyi detak itu kembali berubah. Tok, tok, tok. Lebih berat, lebih lambat. Irwan memberanikan diri keluar kamar. Lampu minyak di ruang tengah menyala redup. Jam antik itu tampak lebih gelap dari biasanya. Tiba-tiba kaca jam berembun dari dalam. Bayangan seorang lelaki tua muncul samar. Wajahnya mirip kakek Irul, tetapi lebih muda dan lebih tegas. Tatapannya penuh ketenangan. "Jangan takut," suara itu terdengar jelas di kepala Irwan, bukan di telinganya. "Aku tak ingin menyakitimu." Irwan gemetar. Namun kakinya tetap melangkah maju. "Apa Anda buyut saya?" tanya Irwan dengan suara lirih. Bayangan itu mengangguk perlahan. "Aku telah lama menunggu. Waktu penjagaanku hampir selesai. Jam ini mulai melemah. Tapi kenapa saya? Bukankah masih banyak orang lain?" tanya Irwan. "Tapi kamu memiliki ketulusan yang sama," jawab bayangan itu. "Dan darah yang sama." Air mata Irwan mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa terhimpit antara takut dan iba. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya. "Belum sekarang," kata bayangan itu. "Masih ada jalan agar kamu tidak harus terikat." Bayangan itu perlahan memudar. Detak jam kembali normal. Keesokan paginya, kakek Irul terlihat semakin lemah. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat. "Kakek," Irwan memapahnya duduk. "Saya lihat buyut semalam." Kakek Irul mengangguk pelan. "Dia sudah menemui kamu. Berarti waktu kita tak banyak." "Apa ada cara lain, Kek?" tanya Irwan dengan penuh harap. Kakek Irul menatapnya dalam-dalam. "Ada, namun caranya berbahaya. Kita harus membuka jam itu pada malam tertentu." Irwan menatap jam antik itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya melihat benda tua, tetapi sebuah pengorbanan panjang
yang telah menjaga banyak orang. Dan kini, jam itu berdetak bukan hanya menghitung waktu, tetapi juga menunggu keputusan yang akan mengubah hidup Irwan selamanya. Sejak keputusan untuk membuka jam itu diucapkan, suasana rumah kakek Irul berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung pagi pun terasa enggan singgah di sekitar rumah tua itu. Irwan merasakan kegelisahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya di dalam rumah serasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kakek Irul terbaring lebih sering di dipan kayu di kamarnya. Tubuhnya semakin rapuh, seolah usia mengejarnya dengan cepat. Namun, di balik kelemahan fisiknya, tekadnya justru tampak semakin kuat. Malam Jumat Kliwon, ucap kakek Irul di suatu sore. Itulah satu-satunya waktu jam itu bisa dibuka tanpa melepaskan semua yang terkunci. Irwan mengangguk pelan. Ia tidak memahami sepenuhnya makna hari itu, tetapi ia percaya pada pengalaman kakeknya. Apa yang akan terjadi nanti? Tanya Irwan. Kita akan memanggil penjaga lama, jawab kakek Irul, dan meminta izin agar ikatannya dilepaskan dengan cara yang benar. Irwan menelan ludah. Ia sadar permintaan izin pada sesuatu yang telah terikat puluhan tahun bukanlah perkara mudah. Hari-hari menjelang malam itu terasa sangat panjang. Irwan membersihkan rumah, mengganti minyak lampu, dan menyiapkan segala yang diminta kakek Irul. Jam antik itu tetap tergantung di dinding, berdetak dengan suara yang terkadang terasa tidak sabar. Pada malam yang dinanti, langit tertutup awan tebal. Bulan hanya terlihat samar di balik kabut tipis. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Irwan menutup pintu rumah tepat setelah azan Isya berlalu. Kakek Irul duduk di kursi menghadap jam antik. Di hadapannya, sebuah meja kecil diletakkan, berisi kain putih, segelas air, dan sebuah kunci kecil berwarna kehitaman. Itu kunci jam, kata kakek Irul. Hanya bisa digunakan sekali. Irwan mengangguk. Tangannya berkeringat saat mengambil kunci itu. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan berteriak dan jangan lari. Dengarkan dengan hati yang tenang, lanjut kakek Irul. Jarum jam perlahan bergerak menuju angka 12. Tok, tok, tok. Saat jarum jam dan pendek bertemu, suara detakan berhenti. Rumah mendadak terasa dingin. Lampu minyak meredup, lalu menyala kembali dengan cahaya kekuningan yang bergoyang. Irwan memasukkan kunci ke lubang kecil di sisi jam. Dengan tangan gemetar, ia memutarnya. Klik.
Pintu kecil di bagian bawah jam terbuka perlahan. Udara dingin keluar, seperti hembusan nafas panjang yang tertahan bertahun-tahun. Dari dalam jam, cahaya pucat menyelinap keluar. Sosok lelaki tua yang pernah dilihat Irwan muncul kembali. Kali ini wujudnya lebih jelas. Pakaian sederhana yang dikenakannya tanpa usang, namun wajahnya penuh ketenangan. "Kalian memanggilku," ucapnya pelan. Kakek Irul menundukkan kepala dengan hormat. "Ampun," kata beliau. "Waktu penjagaan telah lama. Kami mohon agar ikatan ini dilepaskan tanpa menggantikan penjaga baru." Bayangan itu menatap Irwan lama. Tatapannya dalam, seolah menimbang isi hati pemuda itu. "Kamu cucunya," katanya. "Aku merasakan niat baikmu." Irwan memberanikan diri untuk melangkah maju. "Saya tak ingin desa ini celaka. Namun saya juga tak ingin ada jiwa lain yang terikat selamanya," ucap Irwan jujur. Bayangan itu tersenyum tipis. "Itulah alasan aku menunggumu. Ikatan ini diciptakan untuk melindungi, bukan untuk menambah penderitaan." Tiba-tiba jam antik bergetar hebat. Dinding rumah ikut bergetar. Dari luar terdengar suara angin berputar seperti pusaran. "Apa yang terjadi?" tanya Irwan panik. "Ikatan lama sedang melawan," jawab bayangan itu. "Ia tidak ingin dilepaskan begitu saja." Kakek Irul terbatuk keras, nafasnya tersengal. "Kakek!" Irwan menghampirinya. "Jangan berhenti," kata kakek Irul dengan suara lemah. "Bacakan doa yang kakek ajarkan." Irwan menutup mata. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan doa yang telah dihafalnya selama beberapa hari terakhir. Setiap kata terasa berat, namun perlahan udara di dalam rumah mulai tenang. Bayangan penjaga itu mengangkat kedua tangannya. Cahaya lembut keluar dari tubuhnya, menyelimuti jam antik. "Aku menyerahkan penjagaan ini kepada waktu, bukan lagi pada jiwa manusia," ucap bayangan itu. Cahaya itu semakin terang. Jam antik berdentang satu kali, keras dan dalam, lalu berhenti total. Irwan terjatuh berlutut, nafasnya terengah-engah. Saat ia mengangkat kepala, bayangan itu perlahan memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia menatap Irwan untuk terakhir kalinya. "Terima kasih," ucapnya tulus. Keheningan menyelimuti rumah. Jam antik kini terdiam, tidak berdetak sama sekali. Irwan menoleh ke arah kakeknya. Kakek Irul terbaring dengan mata terpejam. Wajahnya tenang. "Kakek," panggil Irwan panik. Perlahan mata kakek Irul terbuka. Ia tersenyum lemah. "Sudah selesai, Nak. Beban itu akhirnya pergi."
Air mata Irwan jatuh. Ia memeluk kakeknya erat-erat. Namun, jauh di dalam hatinya, Irwan merasakan sesuatu belum sepenuhnya berakhir. Jam itu memang terdiam, tetapi ia tahu akibat dari pelepasan ini baru akan terlihat setelah fajar menyingsing. Dan ia tidak tahu apakah desa ini benar-benar telah aman atau justru sedang memasuki babak baru yang tak terduga. Fajar datang perlahan di desa kecil itu. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah jendela rumah tua kakek Irul, mengusir sisa dingin malam yang syarat ketegangan. Irwan terbangun di kursi ruang tengah. Tubuhnya terasa pegal karena semalaman duduk menemani kakeknya. Jam antik di dinding masih tergantung di tempatnya. Jarumnya diam, tidak lagi berdetak. Namun anehnya, suasana rumah justru terasa lebih ringan. Seolah beban berat yang selama ini tersembunyi telah terangkat sepenuhnya. Irwan menoleh ke arah kamar kakeknya. Dengan langkah cepat namun hati-hati, ia masuk. Kakek Irul terbaring dengan nafas teratur. Wajahnya terlihat lebih segar dibandingkan beberapa hari terakhir. Tidak sepucat sebelumnya. "Kakek," panggil Irwan pelan. Kelopak mata kakek Irul bergerak, lalu terbuka perlahan. Ia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak Irwan lihat dengan begitu tenang. "Pagi sudah datang rupanya," ucap kakek Irul lirih. Irwan menahan haru. Ia duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan kakeknya yang terasa lebih hangat dari biasanya. "Bagaimana perasaan kakek?" tanya Irwan. "Lebih ringan, Nak," jawabnya jujur. Seperti seseorang yang sudah lama memikul beban, lalu akhirnya diizinkan untuk meletakkannya. Irwan mengangguk. Ia tidak perlu bertanya lebih jauh. Mereka sama-sama memahami apa yang telah terjadi di malam itu. Hari itu, kabar baik mulai menyebar dengan sendirinya. Warga desa merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang sebelumnya sering sakit mendadak merasa lebih segar. Hewan ternak yang sempat gelisah kembali tenang. Bahkan kebun-kebun yang lama tampak kering mulai menunjukkan tunas-tunas hijau baru. Seorang tetua desa datang berkunjung sore harinya. Ia duduk di ruang tengah, matanya tertuju pada jam antik yang kini diam. "Jam itu sudah tidak berbunyi," katanya pelan. Kakek Irul hanya mengangguk. "Penjagaannya sudah selesai," jawabnya singkat, membuat tetua desa tersenyum lega. Pantas saja suasana desa terasa berbeda, lebih damai. Irwan berdiri di dekat pintu, menyimak percakapan itu dengan perasaan campur aduk. Ia teringat bayangan buyutnya, pengorbanan panjang yang akhirnya menemukan akhir yang damai. Malam hari, Irwan kembali
menatap jam antik itu sendirian. Ia tak lagi merasa takut. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Hanya pantulan wajahnya sendiri di kaca jam yang kini terlihat lebih jernih. "Kamu boleh beristirahat," ucap Irwan pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang telah pergi. Beberapa hari kemudian, kakek Irul memanggil Irwan ke ruang tengah. Jam antik telah diturunkan dari dinding dan diletakkan di atas meja. "Kakek ingin kamu menyimpannya," kata kakek Irul. Irwan terkejut. "Tapi bukankah jam ini sudah tidak lagi terikat?" potong kakek Irul lembut. "Sekarang ia hanyalah benda, namun sejarah dan niat baik di dalamnya tidak boleh dilupakan." Irwan mengangguk. Ia membantu kakeknya membersihkan jam itu. Saat dibersihkan, Irwan menemukan ukiran kecil di bagian belakang jam. Hampir tak terlihat sebelumnya. "Titipan waktu untuk kebaikan." Irwan tersenyum kecil membaca tulisan itu. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan Irwan dan kakek Irul berjalan lebih tenang. Kesehatan kakek Irul berangsur membaik. Ia kembali duduk di teras rumah setiap pagi, menikmati udara desa dengan secangkir kopi. Irwan mulai merencanakan masa depannya. Ia ingin merantau ke kota kecil terdekat untuk bekerja, namun tidak meninggalkan kakeknya begitu saja. Setiap keputusan kini ia pikirkan dengan lebih bijak, seolah pengalaman dengan jam itu telah mendewasakannya lebih cepat. Suatu sore, sebelum matahari terbenam, Irwan menggantung kembali jam antik itu di dinding ruang tengah. Ia telah memperbaiki mesinnya dengan bantuan tukang jam dari kota. Tok, tok, tok. Jam itu kembali berdetak. Namun bunyinya kini terdengar ringan dan wajar. Tidak lagi berat seperti dulu. Kakek Irul tersenyum mendengarnya. "Waktu kembali berjalan," ucap kakek Irul. Irwan menatap jam itu, lalu menatap kakeknya. "Dan kali ini tanpa ada yang dikorbankan, kek," kata Irwan. Malam itu, Irwan tidur dengan nyenyak. Tidak ada bisikan, tidak ada rasa dingin yang aneh. Hanya suara jangkrik dan detak jam yang mengiringi tidurnya. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua tersenyum dari kejauhan, lalu berjalan menjauh menuju cahaya yang hangat. Tidak ada kesedihan, hanya rasa lega dan damai. Pagi berikutnya, Irwan bangun dengan hati ringan. Ia tahu masa lalu telah selesai menjalankan tugasnya. Kini, waktu benar-benar menjadi milik mereka yang masih hidup. Jam antik itu tidak lagi menjadi penjaga rahasia gelap, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap pengorbanan, jika dilandasi ketulusan, akan selalu menemukan akhir yang baik. Dan
di rumah tua di pedalaman Sumatera itu, waktu pun terus berdetak, membawa harapan baru bagi Irwan dan kakek Irul, tanpa bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantui.